Temukan 10 makanan terbaik yang dapat membantu lansia mencegah kram kaki di malam hari. Apakah Anda lelah terbangun karena kram kaki yang menyakitkan Anda tidak sendirian? Bagaimana jika solusi yang sebenarnya bukan berasal dari lemari obat Anda, melainkan dari makanan di piring Anda? Bagi para lansia kram kaki, bukan sekadar gangguan kecil. Kondisi ini membawa rasa nyeri kelelahan serta kesalahpahaman umum yang membuat banyak orang merasa frustrasi. Bayangkan jika Anda menemukan makanan sederhana namun lezat yang mampu menenangkan otot, secara alami melancarkan sirkulasi darah, dan membantu Anda menikmati tidur malam yang nyenyak tanpa kram. Dalam video ini, kami dengan senang hati mengungkap 10 makanan yang telah terbukti secara ilmiah dapat membantu mencegah kram kaki, sehingga kaki Anda tetap kuat sehat dan mudah digerakkan. Tanpa resep obat apapun. Beberapa makanan ini mungkin sudah tersedia di dapur Anda, sementara yang lain mungkin akan mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai, kami ingin tahu dari mana Anda menyimak hari ini. Silakan bagikan di kolom komentar dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang ingin Anda ketahui. Jika Anda berkomitmen untuk menjalani proses penuaan dengan anggun dan menjaga kesehatan secara alami, jangan lupa untuk berlangganan dan menjadi bagian dari komunitas Health Tigis-Tildeau. Mulailah perjalanan kesehatan Anda sekarang. Mari kita mulai dengan pisang. Mengapa pisang menjadi pilihan utama untuk mencegah kram kaki pada lansia pisang? Sering disebut sebagai pil elektrolit alami, dan sebutan ini memang sangat tepat. Pisang kaya akan kalium mineral penting yang berperan besar dalam mengatur kontraksi otot dan sinyal saraf. Salah satu penyebab utama kram kaki yang menyiksa terutama di malam hari adalah kadar kalium yang rendah. Pada lansia, penurunan massa otot dan tingkat hidrasi merupakan hal yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Pisang menawarkan solusi yang sederhana dan efektif untuk membantu mengembalikan keseimbangan tersebut. Lalu, apa peran kalium dalam meredakan kram? Ketika kadar kalium menurun, otot menjadi terlalu sensitif terhadap sinyal saraf, sehingga memicu kontraksi tak terkendali yang dikenal sebagai kram. Kalium bekerja bersama natrium dan magnesium untuk menjaga serat otot tetap rileks dan responsif, mencegah ketegangan atau kejang berlebihan. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 40 mg kalium, jumlah yang signifikan untuk mendukung fungsi otot yang sehat. Apakah semua pisang memiliki kadar kalium dan manfaat kesehatan yang sama? Tidak sepenuhnya. Pisang yang lebih besar atau lebih matang biasanya mengandung gula lebih tinggi. Sedangkan pisang yang lebih kecil atau sedikit hijau kaya akan pati resisten dan dicerna lebih lambat, sehingga lebih baik untuk menjaga kestabilan gula darah. Bagi lansia yang mengelola diabetes atau membatasi asupan karbohidrat, pisang kecil yang masih padat adalah pilihan terbaik. Pisang ini tetap menyediakan kalium penting tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Apakah pisang membantu meredakan kram otot dan gangguan saraf? Tentu saja. Selain kalium yang mendukung kontraksi otot, pisang juga mengandung vitamin B6 dalam jumlah sedang yang berperan penting dalam fungsi saraf. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami kesemutan neuropati ringan atau kaki gelisah yang disertai kram. Lalu, bagaimana cara terbaik bagi lansia untuk mengonsumsi pisang? Setiap hari pisang sangat serbaguna dan mudah dicerna, sehingga cocok dikonsumsi saat sarapan atau sebagai camilan pagi. Anda dapat menambahkan irisan pisang ke dalam oatmeal, mencampurnya ke dalam smoothie bersama bayam dan yogurt Yunani, atau menikmatinya dengan segenggam kacang-kacangan untuk kombinasi kalium protein dan magnesium yang mendukung kesehatan otot. Apakah ada risiko dalam mengonsumsi pisang untuk mencegah kram? Bagi sebagian besar orang, pisang aman dan bermanfaat. Namun lansia dengan penyakit ginjal kronis atau kadar gula darah tinggi perlu berhati-hati karena kandungan kalium dan gula alaminya dapat menimbulkan masalah. Dalam kasus tersebut, alpukat dan sayuran hijau dapat menjadi sumber kalium alternatif yang sangat baik. 2. Alpukat. Apa yang membuat alpukat lebih unggul dibanding pisang dalam mencegah kram kaki? Pisang memang terkenal sebagai sumber kalium, tetapi alpukat melangkah lebih jauh
dengan kandungan kalium dan magnesium yang lebih tinggi, dua mineral penting untuk fungsi otot yang optimal. Bahkan, satu buah alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan satu buah pisang. Selain itu, alpukat kaya akan lemak sehat yang mendukung kesehatan saraf dan membantu mengurangi peradangan. Alpukat bukan sekadar buah, melainkan sistem pendukung menyeluruh yang terbungkus dalam kulit hijau cerah. Bagaimana lemak sehat dalam alpukat berkontribusi pada kesehatan otot? Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang dikenal mampu menurunkan peradangan sistemik, salah satu penyebab utama ketegangan otot dan iritasi saraf pada lansia. Lemak ini juga membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin D yang sangat penting untuk pengaturan kalsium dan proses kontraksi otot. Seberapa penting peran magnesium dibandingkan kalium dalam mencegah kram? Magnesium berfungsi sebagai pelemas otot alami yang membantu mencegah rangsangan saraf berlebihan yang dapat memicu kram. Banyak lansia mengalami kekurangan magnesium akibat penggunaan obat-obatan tertentu atau penurunan kemampuan penyerapan seiring bertambahnya usia. Mengonsumsi makanan kaya magnesium seperti alpukat dapat membantu menyeimbangkan kembali tubuh dan meredakan kram serta kejang otot. Apakah alpukat bermanfaat bagi lansia yang mengalami nyeri sendi atau radang sendi? Tentu saja, disinilah alpukat benar-benar unggul, bukan hanya karena kandungan mineralnya. Lemak alpukat kaya akan fitosterol dan antioksidan seperti lutein yang terbukti dapat membantu mengurangi peradangan dan kekakuan sendi. Bagi lansia yang mengalami kram kaki dan kelelahan otot akibat artritis, alpukat memberikan dukungan yang sangat baik. Bagaimana cara terbaik bagi lansia untuk mengonsumsi alpukat agar manfaat kesehatannya maksimal? Alpukat sangat fleksibel dan mudah dikombinasikan dalam hidangan manis maupun gurih. Anda dapat mengoleskannya di atas roti gandum utuh, mencampurnya ke dalam smoothie hijau yang menyegarkan atau memotongnya sebagai pelengkap salad dengan sayuran hijau. Mengombinasikan alpukat dengan makanan kaya magnesium atau kalsium akan semakin meningkatkan manfaatnya bagi kesehatan otot dan saraf. Apakah ada kekurangan dari konsumsi alpukat setiap hari? Alpukat mengandung kalori dan lemak yang cukup tinggi, sehingga pengendalian porsi sangat penting, terutama bagi mereka yang memperhatikan berat badan. Selain itu, karena kandungan kaliumnya tinggi, lansia dengan penyakit ginjal perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin. Bagi kebanyakan orang, mengonsumsi setengah buah alpukat beberapa kali dalam seminggu sudah sangat ideal. Apa yang membedakan alpukat dari makanan pencegah kram lainnya dalam daftar ini? Alpukat menonjol karena menawarkan kombinasi nutrisi yang seimbang, termasuk elektrolit senyawa, antiinflamasi, dan lemak sehat untuk jantung. Kombinasi ini menjadikan alpukat salah satu pilihan makanan paling lengkap bagi lansia yang ingin mencegah kram kaki secara alami. 3. Bayam. Apa yang membuat bayam berbeda dari sayuran hijau lainnya? Dalam mencegah kram kaki pada lansia, bayam bukan sekadar bahan dasar salad. Bayam adalah sumber nutrisi yang sangat kaya, terutama magnesium, dan itu baru permulaan. Bayam juga mengandung nitrat alami yang membantu meningkatkan sirkulasi darah khususnya ke kaki dan bagian tubuh bawah area yang sering mengalami kram di malam hari. Apa peran nitrat dalam bayam dalam mengurangi kram kaki? Nitrat diubah oleh tubuh menjadi oksida nitrat senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sirkulasi yang lebih baik memungkinkan oksigen dan nutrisi mencapai otot dengan lebih efektif, sehingga mencegah kejang, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan otot. Hal ini sangat penting bagi lansia yang mengalami aliran darah yang melambat. Banyak lansia memiliki sensitivitas pencernaan. Apakah bayam lebih baik dikonsumsi mentah atau dimasak? Bayam mentah boleh dikonsumsi dalam jumlah sedang, tetapi memasaknya memberikan keuntungan tambahan karena dapat menurunkan kadar oksalat senyawa alami yang dapat menghambat penyerapan kalsium dan magnesium. Mengukus atau menumis bayam secara ringan akan meningkatkan ketersediaan hayati mineral penting sehingga manfaat pencegah kramnya menjadi lebih maksimal. Apakah bayam efektif untuk meredakan kram di malam hari?
Ya, dan alasannya jelas. Magnesium berperan besar dalam relaksasi otot dan menjaga keseimbangan sistem saraf, dua hal penting untuk tidur yang berkualitas. Mengonsumsi makan malam kaya magnesium atau camilan ringan berbahan bayam di malam hari dapat menenangkan otot dan mengurangi risiko terbangun karena kram kaki. Apakah bayam merupakan pilihan yang tepat bagi lansia yang ingin mengurangi asupan natrium? Tentu saja. Bayam secara alami rendah natrium, namun kaya akan kalium, sehingga membantu menjaga keseimbangan elektrolit tanpa meningkatkan tekanan darah. Bagi lansia yang harus membatasi konsumsi garam, bayam menawarkan kombinasi mineral yang ideal untuk mendukung kesehatan jantung sekaligus menstabilkan fungsi otot. Bagaimana cara paling efektif untuk memasukkan bayam ke dalam pola makan yang sesuai bagi lansia? Bayam sangat serbaguna dan dapat dengan mudah ditambahkan ke berbagai hidangan seperti sup telur dadar smoothie atau disajikan sebagai tumisan ringan. Mengombinasikan bayam dengan makanan kaya vitamin C seperti paprika atau perasan air lemon dapat meningkatkan penyerapan zat besi, memberikan manfaat tambahan bagi energi dan kesehatan sirkulasi. Bagaimana bayam melengkapi manfaat pisang dan alpukat yang telah dibahas sebelumnya? Jika pisang unggul dalam kandungan kalium, dan alpukat dikenal karena lemak, sehatnya bayam menonjol melalui magnesium dan kemampuannya meningkatkan sirkulasi. Ketiganya membentuk kombinasi yang seimbang. Pisang memberikan dorongan kalium yang cepat, alpukat menyumbang efek antiinflamasi serta nutrisi larut lemak, sementara bayam menghadirkan magnesium dan dukungan aliran darah. Bersama-sama mereka menciptakan tim makanan anti kram yang saling melengkapi. 4 biji labu. Bisakah biji labu yang kecil memberikan dampak besar terhadap kram kaki? Jangan meremehkan ukurannya. Biji labu yang juga dikenal sebagai pepitas merupakan salah satu sumber magnesium alami paling kaya. Hanya 1 ons biji labu dapat memenuhi hampir 40% kebutuhan magnesium harian, menjadikannya salah satu camilan paling efektif untuk melawan kram. Mengapa magnesium dari biji labu sangat bermanfaat bagi lansia? Biji labu menyediakan magnesium nabati yang mudah dicerna, sangat penting untuk mengatur sinyal saraf dan kontraksi otot, terutama di kaki. Kandungan ini membantu menenangkan sistem saraf dan mencegah ketegangan otot yang berlebihan. Apakah biji labu juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kram malam hari? Ya, dan ini seringkali tidak disadari. Selain magnesium, biji labu mengandung triptofan, asam amino, yang membantu produksi serotonin dan melatonin, dua hormon yang berperan besar dalam kualitas tidur. Biji labu sangat bermanfaat bagi lansia yang kramnya sering mengganggu tidur atau menyulitkan untuk kembali tidur setelah terbangun. Apakah biji labu lebih efektif dibandingkan suplemen magnesium dari sumber makanan seperti biji labu? Umumnya lebih mudah diserap tubuh dan disertai nutrisi tambahan seperti seng lemak sehat dan antioksidan. Suplemen dapat bermanfaat dalam kondisi tertentu, tetapi biji labu menawarkan pendekatan alami dan seimbang untuk meningkatkan kadar magnesium tanpa risiko konsumsi berlebihan. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi biji labu untuk mendapatkan manfaat maksimal? Pilih biji labu mentah atau dipanggang kering tanpa garam agar kandungan nutrisinya tetap optimal. Taburkan biji labu ke dalam oatmeal, yogurt, salad, atau smoothie. Biji labu juga sangat cocok sebagai camilan ringan menjelang tidur. 1 sendok makan sebelum tidur dapat membantu mencegah kram kaki dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Apakah biji labu membantu kondisi seperti kaki gelisah atau sensasi kesemutan? Tentu saja. Magnesium tidak hanya mendukung otot tetapi juga kesehatan saraf. Hal ini bermanfaat bagi mereka yang mengalami sindrom kaki gelisah atau sensasi kesemutan dan rasa tertusuk jarum. Lemak antiinflamasi dalam biji labu juga dapat membantu menenangkan iritasi saraf ringan. Bagaimana biji labu melengkapi makanan yang telah dibahas sebelumnya, seperti pisang, alpukat, dan bayam? Setiap makanan memiliki kekuatan unik. Biji labu memberikan magnesium yang mendukung tidur bersama seng dan triptofan, nutrisi yang seringkali tidak cukup dari sumber lain. Biji labu dapat dianggap sebagai pahlawan tersembunyi dalam tim anti kram, bekerja secara diam-diam
untuk menjaga ketenangan otot saat Anda terlelap. 5. Salmon dan sarden. Salmon dan sarden kaya akan asam lemak omega 3 yang dikenal mampu mengurangi peradangan pada otot dan sendi, faktor utama dalam kram kronis dan kekakuan. Kedua ikan ini juga menyediakan vitamin D dan kalsium yang penting untuk fungsi otot dan saraf, terutama pada tubuh yang menua. Apa peran omega 3 dalam meredakan kram kaki, asam lemak? Omega 3 membantu menurunkan produksi senyawa inflamasi yang dapat mengiritasi saraf dan menyebabkan kekakuan otot. Bagi lansia yang mengalami kram bersamaan dengan nyeri sendi, radang sendi atau pegal otot, omega 3 memberikan manfaat yang sangat kuat. Nutrisi ini membantu meredakan peradangan yang memperparah kram, sekaligus mengurangi rasa tidak nyaman yang dapat membatasi pergerakan. Mengapa sarden sangat bermanfaat bagi lansia? Dengan kadar kalsium rendah sarden, terutama jika dikonsumsi bersama tulangnya yang lunak, dan dapat dimakan merupakan salah satu sumber kalsium alami yang paling kaya. Kalsium bekerja sama dengan magnesium dan kalium untuk memastikan kontraksi otot berlangsung dengan lancar. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan sinyal saraf dan memicu kram otot. Bagi lansia yang sulit mengonsumsi produk susu sarden menjadi solusi cepat dan efektif untuk memperkuat tulang sekaligus mengurangi kram hanya dalam beberapa suapan. Seberapa penting vitamin D dalam mencegah kram dan bagaimana peran ikan ini? Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium serta berperan besar dalam fungsi otot dan transmisi saraf. Kekurangan vitamin D umum terjadi pada lansia dan sering dikaitkan dengan kelemahan otot serta meningkatnya risiko kram. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden termasuk sedikit sumber alami vitamin D, sehingga sangat penting bagi lansia yang kurang mendapatkan paparan sinar matahari. Apakah ikan ini efektif meredakan kram baik siang maupun malam hari? Tentu saja. Kombinasi efek antiinflamasi omega 3 dengan dukungan pengaturan otot dari kalsium dan vitamin D memberikan manfaat sepanjang hari. Baik kram muncul saat beraktivitas maupun saat istirahat, nutrisi ini membantu menjaga serat otot tetap tenang, seimbang, dan tercukupi kebutuhannya. Seberapa sering lansia sebaiknya mengonsumsi salmon atau sarden untuk memperoleh manfaat ini? Usahakan mengonsumsi ikan berlemak sebanyak 2 porsi per minggu. 1 porsi bisa berupa filet salmon panggang atau 1 kaleng sarden yang disajikan di atas roti gandum utuh atau dicampur ke dalam salad. Jika ikan segar sulit didapat, pilihan beku atau kalengan dalam air atau minyak zaitun juga sama efektifnya. Bagaimana jika seseorang tidak menyukai ikan? Apa alternatifnya? Jika ikan bukan pilihan Anda, suplemen minyak ikan dapat memberikan manfaat omega 3. Namun, suplemen ini tidak menyediakan kalsium dan vitamin D, seperti yang terdapat secara alami dalam sarden. Alternatif nabati lainnya adalah omega 3 dari alga. Tetapi, untuk hasil optimal, perlu dikombinasikan dengan makanan kaya kalsium, seperti sayuran hijau atau susu nabati yang difortifikasi. 6. Yogurt. Yogurt adalah pilihan lezat yang kaya kalsium dan mudah dicerna, sehingga sangat cocok bagi lansia yang kesulitan mendapatkan kalsium dari sumber lain, seperti sayuran hijau atau ikan. Apa yang membedakan yogurt dari sumber kalsium lain, seperti sarden atau sayuran hijau? Dibandingkan sarden, yogurt merupakan pilihan yang lebih ringan dan fleksibel. Cocok untuk sarapan camilan atau bahan dasar smoothie. Dibandingkan sayuran hijau, yogurt menyediakan kalsium yang lebih mudah diserap. Banyak yogurt juga diperkaya dengan vitamin D yang membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan memberikan kombinasi yang seimbang dalam setiap sendok. Apakah yogurt bermanfaat lebih dari sekadar mencegah kram otot? Tentu saja. Yogurt Yunani kaya akan protein yang penting untuk memperbaiki serat otot dan menjaga kekuatan, faktor utama dalam menjaga kesehatan kaki seiring bertambahnya usia. Selain itu, yogurt mengandung probiotik yang mendukung kesehatan usus. Usus yang sehat membantu penyerapan nutrisi penting seperti magnesium dan kalium yang berperan dalam mencegah kram. Apakah yogurt Yunani lebih baik dibanding yogurt biasa untuk lansia? Ya,
Yogurt Yunani mengandung hampir 2 kali lipat, protein kadar gula lebih rendah dan kalium yang lebih tinggi. Teksturnya yang lebih kental dan mengenyangkan membuatnya ideal bagi lansia yang ingin meningkatkan asupan nutrisi sambil mengontrol kalori. Yogurt ini juga sangat cocok dipadukan dengan bahan pencegah kram seperti kacang-kacangan biji-bijian dan buah beri. Bagaimana dengan lansia yang mengalami intoleransi laktosa, apakah yogurt masih bermanfaat? Banyak orang dengan intoleransi laktosa tetap dapat mengonsumsi yogurt, terutama yogurt Yunani atau yogurt bebas laktosa. Karena jenis ini mengandung laktosa yang lebih rendah dan umumnya lebih ramah bagi sistem pencernaan. Selain itu, tersedia juga yogurt nabati berbahan dasar almond kelapa atau kedelai yang telah diperkaya dengan kalsium dan vitamin D, sehingga dapat memberikan manfaat pendukung otot yang serupa. Apa manfaat yogurt dalam meredakan kram kaki di malam hari? Kalsium berperan langsung dalam menenangkan rangsangan otot, terutama saat tubuh sedang beristirahat. Mengonsumsi porsi kecil yogurt di malam hari, ditambah topping kaya magnesium, seperti biji labu atau almond, dapat membantu merilekskan otot dan menenangkan sistem saraf, sehingga mendukung tidur yang lebih nyenyak dan bebas kram. 7. Telur. Telur dikenal luas sebagai sumber protein berkualitas tinggi, tetapi kekuatan utamanya dalam melawan kram kaki terletak pada kandungan vitamin B12 yang tinggi. Vitamin ini sangat penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah yang berperan dalam pengiriman oksigen serta pengendalian gerakan otot. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan gangguan sinyal otot kesemutan pada saraf dan meningkatnya frekuensi kram, terutama di malam hari. Apa peran vitamin B12 dalam menjaga kesehatan saraf dan otot? Vitamin B12 membantu mempertahankan lapisan pelindung di sekitar saraf, sehingga komunikasi antara otak dan otot berlangsung dengan lancar. Lansia memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekurangan B12, karena kemampuan tubuh menyerap vitamin ini cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Telur menjadi sumber B12 yang praktis dan mudah dikonsumsi. Apakah cukup hanya mengonsumsi putih telur atau kuning telur? Juga diperlukan jawabannya, tergantung pada tujuan kesehatan masing-masing. Putih telur menyediakan protein tinggi tanpa kolesterol, sehingga cocok bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung dan mengontrol kadar kolesterol. Namun vitamin B12, vitamin D, dan lemak sehat sebagian besar terdapat dalam kuning telur. Bagi mereka yang memperhatikan kolesterol strategi seimbang, seperti mengonsumsi 1 telur utuh disertai tambahan putih telur, merupakan pilihan yang bijak, karena tetap mendukung kesehatan otot tanpa meningkatkan kolesterol secara berlebihan. Apakah telur membantu pemulihan otot setelah aktivitas fisik atau fisioterapi? Tentu saja. Telur mengandung protein lengkap dengan 9 asam amino esensial yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pemulihan otot. Baik Anda hanya berjalan santai melakukan peregangan maupun menjalani fisioterapi untuk mengatasi kekakuan atau kelemahan telur, menyediakan nutrisi penting agar otot dapat pulih menjadi lebih kuat dan terhindar dari kram. Apa manfaat telur bagi lansia yang sering merasa lelah atau mengalami masalah keseimbangan? Kelemahan otot, rendahnya produksi energi, dan kekurangan vitamin sering menjadi penyebab utama kelelahan dan gangguan keseimbangan. Telur memberikan sumber energi yang bersih dan efisien, dengan kandungan protein vitamin B12 dan vitamin D yang membantu menjaga energi tetap stabil dan meningkatkan koordinasi. Jika dikombinasikan dengan makanan seperti yogurt atau bayam telur, dapat menjadi sarapan bergizi yang mendukung otot dan sistem saraf. Bagaimana cara terbaik menyiapkan telur agar tetap sehat bagi lansia? Pilih metode memasak yang lembut, seperti merebus poaching atau mengoreng ringan dengan sedikit minyak zaitun. Hindari menggoreng dengan mentega atau mengombinasikannya dengan daging tinggi natrium seperti bacon atau sosis. Telur juga sangat cocok dipadukan dengan roti gandum utuh yang kaya serat dan vitamin B serta makanan kaya kalium untuk mendukung pencegahan kram. 8. Air kelapa. Air kelapa sering disebut sebagai minuman olahraga alami
dan sebutan ini memang beralasan. Air kelapa kaya akan elektrolit alami seperti kalium, magnesium, natrium, dan kalsium yang semuanya berperan penting dalam kontraksi otot dan hidrasi. Minuman ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami kram akibat dehidrasi kekurangan mineral atau efek samping obat-obatan. Bagaimana perbandingan air kelapa dengan air putih atau minuman olahraga? Dalam hal hidrasi, air putih sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, tetapi tidak menyediakan elektrolit yang dibutuhkan untuk kinerja otot yang optimal. Sebaliknya, banyak minuman olahraga komersial mengandung gula tambahan perisa buatan dan kadar natrium yang tinggi, sehingga kurang ideal bagi lansia, terutama mereka yang mengelola tekanan darah tinggi. Air kelapa menawarkan alternatif yang menyegarkan dengan kandungan gula yang lebih rendah, sekaligus membantu menghidrasi tubuh dan mengisi kembali mineral penting secara alami. Apakah kalium merupakan mineral utama dalam air kelapa untuk melawan kram? Benar, tetapi bukan satu-satunya. Satu cangkir air kelapa mengandung sekitar 600 mg kalium, bahkan lebih tinggi daripada satu buah pisang. Selain itu, air kelapa juga menyediakan magnesium, serta sejumlah kecil kalsium dan natrium. Kombinasi ini menciptakan campuran mineral yang seimbang untuk mengatasi berbagai penyebab kram kaki, mulai dari dehidrasi hingga ketidakseimbangan elektrolit. Apakah air kelapa efektif untuk meredakan kram yang disebabkan oleh obat-obatan seperti diuretik? Ya, sangat efektif. Banyak lansia mengonsumsi diuretik untuk mengontrol tekanan darah atau kondisi jantung. Obat-obatan ini sering menyebabkan hilangnya elektrolit penting, terutama kalium dan magnesium yang dapat memicu kram berulang. Air kelapa memberikan cara yang lembut dan efisien untuk menggantikan elektrolit yang hilang dan membantu menjaga keseimbangan tubuh tanpa memberikan beban berlebih. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi air kelapa guna mencegah kram kaki? Air kelapa bermanfaat kapan saja. Diminum sepanjang hari untuk menjaga hidrasi atau dikonsumsi di sore hingga malam hari. Air kelapa dapat membantu mengisi kembali elektrolit dan mencegah kram malam hari. Mengonsumsinya setelah aktivitas fisik ringan, berkeringat, atau saat menggunakan obat yang menyebabkan kehilangan cairan merupakan pilihan yang sangat bijak. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan lansia sebelum rutin mengonsumsi air kelapa? Ya, meskipun air kelapa aman bagi sebagian besar orang, kandungan kaliumnya yang tinggi membuat lansia dengan penyakit ginjal kronis atau kondisi jantung tertentu perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin. Selain itu, pilihlah air kelapa tanpa tambahan gula untuk menghindari asupan gula berlebih. 9. Ubi jalar. Ubi jalar adalah harta karun nutrisi yang unik. Makanan ini mengandung 3 mineral anti kram penting, yaitu kalium, magnesium, dan kalsium yang berpadu dalam satu sumber serat yang lezat. Keseimbangan ini menjadikan ubi jalar pilihan ideal bagi lansia yang ingin mengisi kembali elektrolit secara alami, tanpa bergantung pada suplemen atau makanan olahan. Ubi jalar dapat menjadi sumber mineral andalan baik dipanggang, direbus, maupun dipanggang dalam oven. Bagaimana perbandingan kandungan kalium ubi jalar dengan pisang? Menariknya, ubi jalar dapat menyaingi atau bahkan melampaui pisang dalam kandungan kalium, tergantung ukuran dan cara pengolahannya. Satu ubi jalar berukuran sedang dapat mengandung lebih dari 509 mg kalium. Selain itu, ubi jalar mengandung karbohidrat yang dicerna lebih lambat, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hal ini sangat penting bagi lansia, terutama mereka yang mengelola diabetes. Apakah ubi jalar membantu mengurangi peradangan yang dapat memicu atau memperparah kram? Tentu saja. Ubi jalar kaya akan antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C yang membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada otot dan sendi. Manfaat ini sangat berguna bagi lansia yang mengalami kram bersamaan dengan radang sendi, kekakuan, atau nyeri otot akibat proses penuaan. Sementara magnesium membantu merilekskan otot antioksidan bekerja secara perlahan untuk menekan peradangan. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi ubi jalar agar mendukung kesehatan otot? Ubi jalar sangat fleksibel dan dapat dikonsumsi kapan saja.
Namun, makanan ini sangat cocok dikonsumsi saat makan malam karena karbohidrat kompleks dia. Dan mineralnya membantu meredakan kram malam hari serta mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Mengombinasikan ubi jalar dengan sumber protein seperti telur atau ikan akan menghasilkan hidangan seimbang yang efektif melawan kram. Metode memasak apa yang paling efektif untuk mempertahankan nutrisi anti kram pada ubi jalar. Memanggang atau mengukus ubi jalar adalah cara terbaik untuk menjaga kandungan nutrisinya, terutama kalium dan vitamin C. Merebus dapat menyebabkan sebagian mineral larut ke dalam air. Jika Anda memilih merebusnya, pertimbangkan untuk menggunakan air rebusan tersebut sebagai bahan sup atau semur agar manfaat gizinya tidak terbuang. Untuk meningkatkan efek anti kram, tambahkan sedikit kayu manis dan 1 sendok yogurt Yunani pada ubi jalar yang telah dimasak. Kombinasi ini memberikan keseimbangan kalium-kalsium dan protein yang sangat baik. 10. Almond. Apa yang membedakan almond dari sumber magnesium lainnya, seperti bayam atau biji-bijian? Berbeda dengan sayuran hijau atau biji labu almond menawarkan profil nutrisi yang lebih lengkap. Selain magnesium, almond juga mengandung vitamin E, lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung, protein nabati, serta sejumlah kecil kalsium. Semua nutrisi ini bekerja bersama untuk mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sirkulasi darah. Almond juga tahan disimpan lama sehingga praktis bagi lansia yang menginginkan camilan sehat tanpa persiapan rumit. Apa peran vitamin E dalam kesehatan otot dan kaki? Vitamin E merupakan antioksidan kuat yang melindungi sel otot dari kerusakan oksidatif. Perlindungan ini sangat penting bagi otot yang menua, karena lebih rentan terhadap peradangan dan kelelahan. Vitamin E juga mendukung sirkulasi darah yang sehat, membantu pengiriman oksigen dan nutrisi ke otot, sehingga mengurangi risiko kejang dan kram. Apakah almond efektif untuk mencegah kram di siang dan malam hari? Ya. Almond menyediakan energi yang dilepaskan secara perlahan, serta mineral penting yang mendukung fungsi otot sepanjang hari. Segenggam kecil almond sebagai camilan sore dapat membantu mencegah kram akibat aktivitas. Sementara itu, beberapa butir almond sebelum tidur dikombinasikan dengan yogurt atau buah dapat membantu relaksasi otot di malam hari, terutama bagi mereka yang sering mengalami kram kaki saat tidur. Apakah almond panggang memberikan manfaat yang sama dengan almond mentah? Keduanya bermanfaat selama tidak ditambahkan garam atau minyak berlebih. Almond mentah maupun almond panggang kering tanpa garam tetap kaya nutrisi dan baik untuk kesehatan jantung serta pencegahan kram. Namun, almond yang diasinkan atau digoreng dengan minyak dapat menambah natrium dan lemak tidak sehat yang justru dapat mengurangi manfaatnya, khususnya bagi lansia dengan tekanan darah tinggi. Kesederhanaan adalah kunci. Berapa jumlah almond yang ideal bagi lansia agar mendapatkan manfaat tanpa berlebihan? Sekitar 10 hingga 15 butir almond per hari sudah cukup untuk memberikan magnesium dan lemak sehat tanpa menambah terlalu banyak kalori. Untuk membantu mengontrol porsi almond, dapat dikemas dalam ukuran kecil atau ditambahkan ke dalam smoothie salad atau oatmeal sebagai pelengkap bernutrisi. Kesimpulan, selamat! Anda telah menyimak daftar lengkap 10 makanan ampuh masing-masing dengan peran unik dalam melawan kram kaki. Dari pisang yang memberikan dorongan kalium cepat, hingga almond yang menyediakan magnesium berkelanjutan, serta perlindungan antioksidan ini bukan sekadar daftar menu. Ini adalah strategi yang dirancang dengan baik. Mari kita lihat gambaran besarnya. Kram kaki seringkali merupakan sinyal dari tubuh yang menandakan adanya ketidakseimbangan nutrisi, dehidrasi, sirkulasi yang buruk, atau peradangan. Daftar ini menonjol karena menawarkan solusi alami yang melampaui obat-obatan dan perbaikan sementara. Dengan memberi tubuh nutrisi yang dibutuhkannya, Anda dapat mencegah kram secara alami. Perhatikan bagaimana semuanya saling terhubung. Pisang dan ubi jalar menjadi sumber utama kalium untuk menjaga kontraksi otot tetap halus. Alpukat dan almond menyediakan magnesium serta lemak sehat yang menenangkan saraf
dan mengurangi ketegangan otot. Bayam dan biji labu memberikan dukungan mineral penting untuk mengatasi kekurangan tersembunyi yang sering memicu kram. Salmon dan sarden membantu melawan peradangan, serta mempercepat pemulihan otot melalui omega-3, vitamin D, dan kalsium. Yogurt dan telur mendukung kekuatan otot dan saraf dengan protein berkualitas tinggi, vitamin B12, dan kalsium. Air kelapa memastikan hidrasi alami dan keseimbangan elektrolit mencegah dehidrasi yang sering menjadi penyebab kram. Setiap makanan memiliki perannya masing-masing, tetapi bersama-sama mereka membentuk solusi berbasis makanan yang menyeluruh untuk salah satu masalah paling umum dan menantang yang dihadapi lansia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukainya. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak konten yang bernilai. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Silakan bagikan pertanyaan pengalaman atau topik yang ingin Anda bahas selanjutnya di kolom komentar. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tips kesehatan terbaru. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.